Siapa yang sering makain bedak anaknya sampai putih banget gitu ya? Katanya sih biar wangi, biar nggak ada biang keringat. Nah, kalau kamu adalah salah satu ibu yang sering memakaikan bedak untuk anakmu, kamu perlu simak video berikut sampai habis. Di Kriwilek, ngobrolin kesehatan bareng aku, Bidan Oni. Hari ini kita akan ngobrolin soal bedak buat bayi. Itu sebenarnya bahaya nggak sih gitu. Tapi kalau kalian adalah orang-orang yang berpikiran, alah, zaman dulu juga orang dipakein bedak juga nyatanya hidup-hidup aja, baik-baik aja, nggak apa-apa gitu. Sebenarnya kalian nggak usah nonton video ini, daripada nanti kalian nontonnya sambil emosi terus nanti meninggalkan komentar yang bikin aku emosi. Sebenarnya kalian udah stop aja sampai di sini, karena itu menunjukkan bahwa mungkin kalian adalah orang-orang yang susah move on dari masa lalu gitu. Karena yang namanya pengetahuan itu memang selalu berkembang gitu, zaman makin maju gitu. Zaman dulu juga orang Indonesia makannya nasi yang dikeringkan terus dibikin nasi lagi, nasi aking, terus pas kelaparan juga kita makan itu bagian tengah dari pelepah pisang. Nyatanya juga orang hidup-hidup aja. Tapi apakah kalian sekarang mau suruh makan kayak gitu? Kan ya enggak toh gitu. Nah, makanya kalau misalnya kalian dari awal sudah berpikiran seperti itu, mungkin sebaiknya kalian skip aja video kali ini. Kita semua pasti kenal ya yang namanya bedak bayi, dan aroma bedak bayi itu cenderung harum gitu ya kan. Terus jadi kayak kalau bayi habis mandi dipakein telon, dipakein bedak, baunya udah gemesin banget gitu ya. Nah, bedak bayi ini biasanya dibuat dari talkum atau kumpulan mineral, yang mineral-mineral ini memang bisa menyerap kelembapan kulit sehingga akhirnya kulit bayi itu selalu kering dan akhirnya bebas dari rasa gatal. Itu tujuan awalnya. Nah, tapi ternyata bedak yang digunakan ini bisa membuat bayi mengalami beberapa masalah. Beberapa tahun yang lalu pernah ada gosip bahwa bedak bayi itu bisa menyebabkan kanker. Bahkan gosip ini sampai besar banget, bahkan ada salah satu produsen produk bayi yang sampai dituntut berdolar-dolar Amerika karena hal ini. Tapi penelitian menunjukkan bahwa sebenarnya bedak bayi ini tidak terlalu berpengaruh terhadap penyakit kanker gitu ya. Kalaupun misalnya menyebabkan kanker, itu sangat kecil sekali resikonya. Jadi memang masih menjadi kontroversial sih sampai sekarang gitu. Masih ada, oh ini pasti menyebabkan kanker, oh ini enggak. Ya ini kayak mirip-mirip sama paraben dalam kosmetik ya. Jadi masih ada grup yang percaya dan grup yang tidak percaya. Grup yang bahwa menunjukkan, penelitiannya menunjukkan bahwa ini berpengaruh, dan grup yang menunjukkan bahwa penelitiannya itu tidak berpengaruh gitu ya. Inilah gunanya ilmu pengetahuan gitu. Tapi memang kalau antara korelasi bedak dengan kanker ini lebih banyak yang membuktikan sebaliknya gitu loh. Walaupun ya memang masih kontroversi tadi. Tapi ada masalah-masalah lain yang mengancam nih kalau misalnya kalian memakaikan bedak terhadap bayimu. Yang pertama adalah iritasi kulit. Kita tahu kulit bayi itu masih sangat amat sensitif sekali ya. Jadi kalau misalnya dia alergi sama salah satu bahan yang ada di dalam bedak, nah itu akan mudah sekali untuk iritasi, ruam-ruam, kemerahan gitu. Apalagi kalau misalnya bayimu itu pas gerah, panas udaranya, terus dia punya keringat buntet, biang keringat gitu, terus kalian kasih bedak yang banyak-banyak gitu, itu nanti kan semakin tertutup pori-porinya, jadi akhirnya biang keringatnya semakin banyak. Nah, terus biasanya nih orang-orang itu kan memakaikan bedak bayi ini di area genital ya, tujuannya untuk mencegah ruang bayi. Berdasarkan penelitian, sebenarnya bedak ini nggak bisa mencegah ruang popok atau ruang bayi yang ada di pantat, sekitar kemaluan gitu. Malah kalau misalnya kalian memakaikan bedak di area kemaluan, padahal misalnya habis pipis, habis habis mandiin gitu kan masih lembab gitu ya, terus kalian kasih bedak di situ, nah bedaknya ini malah bisa menjadi tempat asik buat tumbuh jamur. Kenapa? Kalian tahu tepung? Tepung yang bawa kasih air hasilnya kayak apa? Menjadi gerundul-gerundul, terus ya gitulah gitu. Nah itu sama kayak kalau misalnya area kulit basah kita kasih bedak, bedaknya pasti nempel di situ, demblok-demblok gitu, agak cair-cair jadi enggak gitu ya. Pokoknya intinya menutup pori-pori. Belum lagi kalau misalnya cewek, terus kan vaginanya memang terbuka ya, kalau misalnya kita kasih bedak, nah nanti bedaknya bisa masuk ke dalam vaginanya itu. Tapi kan kecil-kecil bu, lah ya kecil-kecil, tapi kalau masuk ayo perduai gitu. Yang selanjutnya adalah bisa juga menyebabkan gangguan pernafasan. Apalagi kalau misalnya kalian seneng banget bedakin muka sampai putih gitu, terus bedaknya juga pakai spons bedak yang itu yang gede gitu ya, yang kayak bahannya tuh kayak anduk gitu, terus di
bus itu kan kebul gitu ya. Itu kan bisa terhirup toh sama bayimu. Kasihan lah, hidungnya aja cilik kayak gitu. Kalau misalnya lama-lama terhirup lama-lama ya dia bisa sesak nafas gitu. Dan bayi kan belum bisa ngomong kayak bu sesak nafas nih karena menghirup bedak gitu kan, nggak bisa ya. Nah dia akhirnya bisa mengalami gangguan pernafasan dan akhirnya kekurangan oksigen, bisa sampai meninggal karena terhirup itu. Misalnya bukan cuma sedikit gitu ya, tetap aja terhirup bu. Itu jadi kayak apa ya, jadi kayak kalian kalau misalnya di tempat orang bakar-bakar sampah itu kan berasap, ada ini apa namanya, debu-debunya hasil pembakaran itu kalau terhirup kan walaupun cuma kecil-kecil kan juga tetap bikin sesek kan. Kalau misalnya ada gunung api meletus gitu kan, terus ada abu-abu vulkaniknya, itu kan kalau misalnya terhirup itu kan juga nggak enak ya, walaupun abunya cuma kecil-kecil. Nah sama kayak misalnya anakmu itu bagian muka itu kamu bedai buh gitu, kebul gitu, kita kayak wah kebul nih udah habis mandi nih gitu, tapi itu bisa terhirup sama bayimu dan itu bisa menyebabkan masalah pernafasan, bahkan bisa sampai masalah pernafasan yang serius gitu. Makanya karena beberapa masalah tersebut gitu, American Academy of Pediatrics atau AAP itu sudah tidak menyarankan untuk memakai bedak bayi lagi gitu. Jadi kalau di Amerika sono itu bedak bayi sudah tidak boleh dipakaikan lagi untuk bayi. Jadi gopo aku juga nggak tahu gitu. Karena memang sudah tidak diperbolehkan lagi penggunaannya oleh AAP. Tapi kalau di Indonesia, IDAI atau Ikatan Dokter Anak Indonesia masih memperbolehkan memakai bedak dengan beberapa syarat dan catatan. Yang pertama adalah gunakan bedak dengan bahan talkum gitu ya. Jadi memang hanya boleh pakai bedak-bedak talk gitu ya. Kita biasanya namanya bedak talk gitu. Yang kedua adalah tidak boleh memakai di area wajah, sekitar wajah, leher gitu. Pokoknya yang dekat-dekat hidung gitu, supaya tidak terhirup sama bayinya. Nah sama kan, berarti kalau kayak gitu berarti IDAI juga tidak mau bedak ini nantinya akan mengakibatkan masalah pernafasan gitu, karena nggak boleh dipakai di area muka dan leher gitu. Jadi ya kalian bisa menyimpulkan sendiri lah ya gitu. Yang selanjutnya adalah tidak boleh memakai spons bedak saat memakaikan bedak gitu ya. Jadi nggak boleh misalnya kalian bedaknya dikasih di suatu tempat terus pakai spons yang itu yang gede itu terus ditaruh terus dipuk gitu kan, kebul gitu, nggak boleh. Jadi bolehnya adalah bedaknya ditaruh tangan seperti ini, terus kita haluskan loh, kebul toh, kita haluskan pakai tangan kita. Kalau tangan kita udah ada bedaknya gini, baru dioleskan di daerah yang kita inginkan. Tapi ingat, tidak boleh di daerah area muka gitu, dan juga hanya boleh dipakai di area tubuh yang kering gitu. Jadi otomatis kalau bolehnya adalah memakainya di daerah yang kering, area genital itu nggak boleh gitu ya, karena kan area genital biasanya lembab karena misalnya sering pipis, sering terus kita cepoin gitu, terus nanti dia pipis lagi gitu. Itu kan otomatis area genital itu merupakan area yang lembab, jadi nggak boleh ya dipakai di area genital. Atau misalnya bayinya punya luka, itu juga nggak boleh. Dan yang terakhir adalah bisa menggunakan bedak cair sebagai alternatif. Jadi kalau bedak yang bobo tadi gitu ya, sebaiknya bisa pakai bedak cair, karena memang sekarang udah mulai banyak yang memproduksi bedak cair. Aku sendiri nggak pernah memakaikan bedak sama anakku gitu, jadi pas bayi dia nggak sama sekali nggak pakai bedak. Kalau ada ruang popok, aku pakainya ya krim baby untuk keras untuk ruang popok, karena memang berdasarkan penelitian itu memang lebih manjur pakai krim popok daripada pakai bedak untuk mengatasi ruang popok gitu loh. Jadi memang aku dari kecil sama sekali Kera tuh nggak pernah pakai bedak sama sekali. Jadi habis mandi ya udah gitu aja gitu loh. Nyatanya tetap wangi-wangi aja sih menurutku. Jadi memang nggak pernah sama sekali pakai bedak di muka, di leher, di lipatan itu nggak pernah. Dulu aku pernah nyetok satu botol bedak cair gitu ya. Jadi bedak cair waktu itu mereknya belum banyak pas dia kecil. Dan itu pun juga nggak aku pakai gitu. Jadi kayak cuma beli-beli doang tapi nggak pernah aku pakai gitu, karena ternyata tanpa bedak itu ya bisa-bisa aja hidup gitu. Jadi sebenarnya manfaat bedak itu tidak begitu besar kalau dibandingkan dengan resikonya yang kehirup itu tadi. Sampai di sini dulu video tentang bedak. Semoga cukup bisa memberi gambaran ya, kenapa sih kok nggak boleh pakai bedak sekarang gitu. Kenapa orang zaman dulu pakai bedak hidup-hidup aja. Nah, semoga cukup jelas. Silahkan klik tombol subscribe, boleh nyalakan loncengnya biar gak ketinggalan videoku, dan bisa follow aku di Instagram @bidankriwil. Sampai jumpa.